Oke, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Kita lanjutkan tadi materi tadi ya. Kita ulang sedikit. Sistem peredaran darah, organ dan bagian yang terlihat, jantung, vena, arteri, kapiler. Apa yang dikerjakan dalam sistem? Menyediakan darah, membawa makanan dan oksigen ke sel-sel, membawa limbah dari sel-sel untuk pemisahan sebelum dikeluarkan dari tubuh. Sekarang sistem pencernaan makanan. Organ yang terlihat apa saja? Mulut, perut, usus kecil, usus besar, dubur. Apa yang dikerjakan sistem pencernaan makanan? Memecah makanan menjadi zat cukup kecil untuk diserap ke dalam aliran darah. Beberapa pemisahan sampah. Sekarang sistem gerak, otot, ligamen, tendon, tulang. Ini organ yang terlihat. Apa yang dikerjakan sistem gerak? Melekat pada kerangka memungkinkan untuk bergerak. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sistem saraf. Sistem saraf, organ yang terlihat, otak, susum, tulang belakang. Apa yang dikerjakan? Sistem saraf pusat atau SSP meliputi otak dan saraf tulang belakang, mengirim, menerima, dan memproses. Pesan terdeteksi dan dibawa oleh saraf. Reproduksi laki-laki. Reproduksi laki-laki dulu ya. Yang terlihat penis, testis, skrotum, prostat, vas deferen. Apa yang dikerjakan? Laki-laki menghasilkan sel sperma, menghasilkan air mani, berisi peralatan yang diperlukan untuk reproduksi sel. Sekarang reproduksi perempuan. Alat apa yang terlihat? Vagina, uterus atau rahim, ovarium. Pada perempuan menghasilkan sel telur yang berisi peralatan untuk reproduksi seksual dan pengembangan bayi, meliputi rahim di mana bayi berkembang. Sistem pernapasan, paru-paru, batang tenggorokan atau trakea, diafragma. Apa yang dikerjakan? Oksigen yang dihirup, oksigen ditransfer ke darah untuk disirkulasi ke bagian lain dari tubuh. Karbon dioksida akan dihapus dari darah, karbon dioksida dihembuskan. Ekskresi, organ yang terlihat, ginjal, kandung kemih, ureter. Apa yang dikerjakan sistem ekskresi? Ginjal menyaring kotoran dan mengontrol jumlah dan isi cairan tubuh. Kotoran lainnya seperti air dan karbon dioksida dikerjakan oleh paru-paru dan berkeringat dari kulit. Oke, ini sistem pencernaan, ini sistem reproduksi, ini sistem pernapasan, ini sistem ekskresi, ini ginjal ya, lihat ya. Tugasnya urutkan istilah berikut dari yang terendah ke yang tertinggi. Nanti diurutkan. Apa yang dimaksud dengan sistem organ dalam tubuh? Selanjutnya, interaksi makhluk hidup. Hubungan saling ketergantungan itu namanya interaksi makhluk hidup, hubungan makan dan makan. Dalam ekosistem disebut rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu sistem. Dalam sebuah rantai makanan akan melibatkan beberapa makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen satu sampai konsumen puncak. Semua rantai makan dimulai dari makhluk hidup autotrof yang mampu melakukan fotosintesis. Siapa itu yang melakukan fotosintesis? Yaitu tumbuhan. Makhluk hidup semacam itu disebut produsen. Oke. Produsen akan dimakan oleh konsumen satu dimakan konsumen dua, dan seterusnya sampai ke puncak. Konsumen satu, pemakan produsen disebut herbivora.
pemakan daging karnivora, pemakan segala omnivora. Oke, lanjutkan. Amati semua makhluk hidup yang berada dalam jaring-jaring makanan. Apa ini? Tumbuhan. Tumbuhan padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, dimakan burung, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan, dan seterusnya. Berapa jumlah rantai makanan? Kamu hitung ya. Berapa? 1, 2, 3, 4 sampai puncak ya. Ini contohnya. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Tikus tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan berulang, dan seterusnya. Ikuti sendiri. Berapa jumlahnya? Kegiatan 2. Gambar apa ini? Gambar apa? Ini kalian sudah tahu ya. Gambar apa? Kegiatan 3. Kelompokkan hewan yang diamati pada bagian kegiatan tersebut dalam kelompok hewan langka dan bukan langka. Masukkan data hasil pengelompokanmu ke dalam tabel. Masukkan tabel ya. Siapa ini? Mana yang hewan langka? Rafflesia ini langka ya. Tinggal masukkan. Tumbuhan apa? Kalau di atas tadi hewan, yang bawah tumbuhan. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat. Berilah masing-masing 2 contoh tumbuhan dan hewan langka. Dicari di atas tadi. Berilah masing-masing 1 contoh tumbuhan dan hewan yang dilestarikan in situ. Apa itu in situ? In situ. In situ itu maksudnya ya di alam sesungguhnya. Misalnya di Jongkulon in situ. Kalau ex situ di luar. Contohnya Biroluko itu ex situ. Perhatikan nama beberapa tumbuhan berikut: mawar, anggrek, tua. Manakah yang termasuk tumbuhan langka? Mana yang tumbuhan langka? Kamu cari. Di kebun binatang Ragunan, Jakarta dipelihara beberapa ekor komodo. Disebut apakah? Pelestarian. Nah, tadi sudah saya bilang kalau pelestarian tidak di habitat aslinya namanya ex situ. Kalau di habitat aslinya namanya in situ. Di Taman Nasional Ujung Kulon, pelestarian banteng disebut apa? Waduh, barusan saya katakannya in situ. Pengukuran, ini di SD pernah ya. Pengukuran ada 2 macam, pengukuran baku dan tidak baku. Kalau baku itu standar, kalau tidak baku itu tidak standar. Sistem internasional digunakan oleh seluruh dunia. Internasional apa itu? Nah, ini mengukur pakai pensil. Ini baku atau tidak? Ini tidak baku ya. Kalau yang baku yang pakai apa? Meteran. Untuk mengetahui panjang pensil A dan panjang pensil B, apa yang kalian lakukan? Mengukur dengan apa? Panjang pensil A dan panjang pensil B kalian ketahui melalui cara membandingkan panjang kedua pensil tersebut. Dapatkah kalian mengatakan pensil mana yang lebih panjang tanpa mengamati langsung? Ya, besarnya ukuran. Dalam satuan apakah panjang pensil hasil pengukuran tadi kamu tulis? Milimeter, sentimeter, atau inci? Nah, milimeter, sentimeter, atau inci itu merupakan satuan panjang baku yang dipakai oleh seluruh dunia. Besaran, apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung besarnya dan dinyatakan dengan angka. Misalnya panjangnya 10 cm. Nah, 10 itu nilai, senti itu apa? Besaran.
ukuran nilainya 10. Panjang dapat diukur atau dihitung dinyatakan dengan angka nilai dan memiliki satuan. Maka panjang termasuk besaran. Demikian juga dengan luas dan volume. Satuan adalah ukuran suatu besaran atau suatu pembanding dalam pengukuran. Misalnya meter adalah satuan dari besaran panjang. Mengukur besaran dapat diartikan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Meteran, satuan apa? Satuan panjang. 1 meter merupakan jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1 per sekian. Kelihatan toh? Ini hasil penelitian para ahli ya. Sekarang massa itu satuannya kilogram. Massa standar adalah didefinisikan seperti massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat. Kalau kamu memiliki air murni 1 liter pada suhu 4 derajat itu 1 kg. 1 sekon adalah selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk melakukan getaran sebanyak 91926317770 kali. Bikin caranya ngitung, ini para ahli ya. Mengkonversi satuan artinya mengubah dari satuan satu ke satuan yang lainnya. Alat ukur panjang antara lain mistar, jangka sorong, mikrometer, skop. Alat ukur massa misalnya neraca lengan, neraca 3 lengan, timbangan, dan sebagainya. Alat ukur waktu antara lain arloji, stopwatch, apalagi arloji, stopwatch, jam. Alat ukur berat antara lain neraca pegas, dinamometer. Energi itu apa? Energi adalah definisi yang sederhana, sebenarnya kurang tepat beberapa jenis. Misalnya energi panas, energi cahaya. Jadi energi itu usaha dan energi satuannya joule. Energi tidak pernah hilang, tetapi hanya berubah bentuk dari satu ke bentuk yang lain. Contohnya ini gambarnya. Ini apa ini? Gambar kincir angin untuk apa? Pembangkit listrik. Ini apa ini? Ini solar cell untuk pembangkit listrik. Ini turbin yang digerakkan oleh air. Pembangkit listrik. Suhu dan pemuaian. Suhu itu apa tuh? Suhu adalah derajat panas suatu benda. Kalau kamu diukur suhunya itu berarti derajat panas kamu berapa. Ini gambar pantai suhunya berapa diukur. Malam sih suhunya dingin atau panas. Alat pengukur suhu apa? Alat pengukur suhu adalah termometer. Termometer ada yang diisi pakai alkohol, ada yang diisi pakai air raksa. Peristiwa pengukuran suhu menggunakan peristiwa pemuaian. Ini alat ukurnya. Ini termometer dinding namanya. Ini isinya bisa alkohol, bisa air raksa. Oke, lanjutkan. Ini apa ini? Kabel listrik. Kenapa kok kabel tidak dipantang, ditegangkan? Karena kalau siang hari itu memuai, memanjang, tapi kalau malam hari kan memendek, bisa putus kalau tegang. Berikutnya, ini kenapa gelas diberi air panas langsung pecah? Karena memuai. Ini kenapa ban bisa meletus? Karena memuai. Ini kereta api diberi jarak, kenapa? Karena memuai. Ini juga ya, karena pemuai. Kalor dan perpindahannya. Kalor itu apa? Kalor itu energi panas. Oke, cukup itu saja.